Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini atau pada saat ini kita semua telah memasuki bulan Ramadan, bulan dimana di dalamnya penuh ampunan, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapat mengarungi bulan Ramadan ini. Dan kita sekarang sudah masuk ke pekan pertama di bulan Ramadan. Kemudian salawat salam senantiasa tercurah terlimpah mengalir abadi kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, kepada kekasih Allah Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'innya, dan juga kita yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya hingga di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Sematren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang kurang lebih berbunyi seperti berikut, yaitu Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara apa yang menyebabkan seseorang dapat masuk ke surga. Kemudian beliau menjawab, yaitu adalah dengan takwa dan berakhlakul karimah. Beliau juga ditanya tentang perkara apa yang menyebabkan seseorang itu banyak memasuki neraka, yaitu adanya dengan perkara mulut dan kemaluan. Sahabat Sematren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, kurang lebih yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara apa yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke surga. Kemudian beliau menjawab, perkara itu adalah tentang takwa dan akhlakul karimah. Kemudian beliau pun ditanya tentang perkara apa yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke neraka. Kemudian beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Sahabat Sematren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari hadis ini kita dapat melihat, kita dapat menggarisbawahi bahwa ada dua hal yang menjadikan salah satu jaminan kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia hingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan adanya takwa, iman, dan juga akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini tentunya adalah menjadi suatu alasan bagi kita untuk kita dapat bersikap dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita harus berakhlakul karimah. Kalau misalnya kita sebagai pelajar, kita di sekolah, bagaimana kita mengaplikasikan akhlakul karimah? Tentunya di dalam sekolah kita menemui beberapa orang, beberapa tipe orang, beberapa karakter, ataupun usia yang berbeda. Ada dengan teman sepantaran, ataupun dengan guru yang ada di sekolah, ataupun dengan orang tua dari teman-teman kita. Dan akhlak ini tentunya harus menjadi suatu identitas bagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, untuk kita dapat bersikap baik. Sahabat Sematren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlakul karimah tentunya bagi kita seorang mukmin, bagi kita seorang muslim, itu tidak hanya kita perlakukan kepada sesama manusia. Para nabi terdahulu itu mempunyai akhlak yang baik, baik itu kepada makhluk Allah yang lainnya, kepada binatang, kepada tumbuhan, sehingga kita sebagai mukmin sesama makhluk Allah, kita tidak membuat suatu perkara yang merusak atau yang menzalimi. Ketika misalnya di dalam suatu sejarah ada seekor semut dan seekor cicak, yang dimana dua hewan ini mempunyai posisi yang berbeda. Si cicak ini
ketika ada satu nabi yang sedang dizalimi oleh musuh Allah, maka cicak ini ikut meniupkan. Walaupun kita tahu tiupan cicak itu seperti apa sih, sebesar apa sih, itu sangat kecil sekali, sangat-sangat kecil sekali tiupannya. Tapi di hadapan Allah, tiupan ini yang menjadikan posisi cicak itu di dalam sunnahnya itu adalah harus dibunuh, karena cicak ini mendukung untuk membinasakan nabi-nabi Allah. Kemudian ada pun semut. Si semut ini diceritakan di dalam sejarah tersebut bahwa ia melemparkan satu tetes air, bahwa dia memberikan air yang dia bawa untuk memadamkan api yang membakar kepada nabi tersebut. Dan yang kita lihat seberapa besar air yang dapat dibawa oleh seekor semut. Tapi Allah di sini memperlihatkan kepada kita bahwa sikap semut ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Apa yang menjadi dasarnya? Apa yang paling penting, yaitu posisi status semut ini. Dia menjadi bagian dari terselamatkannya Nabi Allah yang sedang dizalimi. Nah, inilah sikap-sikap yang seharusnya kita miliki sebagai mukmin, sebagai muslim. Lalu bagaimana ketika kita bersikap? Ketika kita bersikap di sekolah, kita bertemu dengan guru. Tentunya kita tidak harus melihat, kita tidak kenal dengan beliau, kita tidak diajarkan oleh guru itu. Tapi bukan berarti kita tidak menyapa. Bukan berarti kita tidak memberi senyum. Maka berakhlaklah yang baik. Kita sapa beliau dimanapun kita bertemu di lingkungan sekolah. Walaupun guru itu tidak mengajar di kelas kita. Kemudian kepada teman, walaupun kita satu usia, walaupun kita serata, sama, tapi bukan berarti kita boleh saling menghina, kita boleh saling menghujat, atau mengucilkan, atau yang lain sebagainya. Kita tetap harus saling menghormati, kita saling menghargai. Baik dengan adik kelas, ketika kita berada di tingkat yang lebih tinggi, atau mungkin kita sebagai adik kelas yang baru masuk kepada kakak kelas yang ada di sekolah. Nah, akhlak-akhlak ini harus tersentuh terpatri di dalam hati kita. Oke? Nah, sahabat smatren yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, tentunya akhlakul karimah ini akan menjadi modal untuk kita bisa mengarungi di kehidupan sosial yang lebih baik. Ketika Nabi diturunkan ke dunia, ketika Nabi Muhammad SAW itu diturunkan, beliau membawa misi, yaitu beliau ingin memberikan atau ingin menyempurnakan akhlak seluruh manusia agar mempunyai akhlak yang baik, agar mempunyai akhlak yang mulia. Ketika beliau sebelum menjadi nabi, beliau sudah dikenal dengan 4 sifat. Satunya adalah dengan akhlak yang baik, penyabar, amanah. Nah, tentunya kita yang mengaku sebagai umatnya, kita harus senantiasa mengikuti apa yang bisa kita sikapi dari akhlak tersebut. Sahabat smatren yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, di akhir video ini tentunya ada poin-poin penting yang harus kalian nanti garis bawahi, yang harus kalian nanti fahami, dan juga silahkan nanti menjadi tugas untuk teman-teman semua lebih mengeksplor apa itu akhlakul karimah. Di samping apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan di video ini, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hasanah keilmuan, bisa menambah pengetahuan kita, terutama di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Ramadan ini. Semoga sikap kita, semoga amaliyah kita senantiasa terjaga, senantiasa teristiqomahkan di dalam bulan ini, hingga nanti sampai ke dalam akhir Ramadan. Dan semoga Allah menyempurnakan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sekian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan diri, terus meningkatkan kualitas diri, amalan diri, hingga
lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.